Selamat bertemu kembali bersama saya Hasbullah Jaini. Melalui materi online kali ini kita akan belajar PPKN kelas 3 semester 2 dengan materi ciri khas bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, bangsa Indonesia yang sangat besar ini ternyata memiliki ciri khas. Yang pertama, kalau kita lihat ada Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, ada yang tahu tidak dengan Bhinneka Tunggal Ika? Pernahkah kalian melihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Coba perhatikan gambar berikut. Ya, gambar apa ini anak-anak? Garuda Pancasila. Siapa yang pernah mendengar lagu Garuda Pancasila? Angkat tangan. Iya. Nah, ini adalah teks Garuda Pancasila. Tentu kalian sering mendengar lagu ini. Di sana ada Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Ada teks Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Nah, kita sebagai patriot harus rela berkorban. Dalam hal apa anak-anak? Jadi berkorban kalau dulu memperebutkan kemerdekaan, kita sudah lewat. Itu diisi oleh para pejuang kita yang telah menumpahkan darahnya untuk merebut kemerdekaan ini. Sekarang tugas kita adalah mengisi dan mempertahankan kemerdekaan ini. Dengan cara apa? Dengan cara belajar yang baik sehingga nanti menjadi anak yang pintar, bisa mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang kita miliki. Kita sebagai pelajar tentunya belajar, itulah tugas kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi Pancasila ini merupakan dasar negara. Nah, apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Pada yang tahu? Itu Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di kaki burung Garuda Pancasila. Jadi arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa maksudnya berbeda tetapi tetap satu? Coba perhatikan. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam seni tari. Ada tari lilin, tari jaipong, ludruk, kecak, dan lain-lain. Kemudian ada bermacam-macam lagu daerah, berbeda-beda lagu daerah. Perhatikan, setiap daerah mempunyai lagu daerah masing-masing. Ada butet, ada ampar-ampar pisang, dan lain-lain. Kemudian di setiap daerah juga mempunyai alat musik yang berbeda-beda. Ada angklung, ada kolintang, dan lain-lain. Begitupun dengan seni pertunjukan, kita perhatikan ada wayang golek, ada ketoprak, dan lain-lain. Cerita rakyat juga di setiap daerah ada malin kundang, ada roro jonggrang. Nah, kalau kita perhatikan dari seni tari, lagu daerah, alat-alat musik, seni pertunjukan, cerita rakyat, mereka memiliki kebudayaan masing-masing. Ada lagu daerah masing-masing, seni daerah masing-masing, di setiap daerah berbeda. Tetapi walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, yakni bangsa Indonesia. Nah, perbedaan itu harus kita jadikan sebagai rahmat, bukan malah sebagai pemecah antar bangsa Indonesia. Jadi meskipun budaya daerah beraneka ragam, kita tetap satu budaya Indonesia. Kita tidak boleh melihat perbedaan sebagai pemisah. Justru sebaliknya, anak-anak. Keanekaragaman budaya sebagai kekayaan kita untuk saling menghargai. Nah, perhatikan di situ. Ada tari kecak, ada tari dari Jawa Timur, dari Irian Jaya atau Papua. Pakaian adat juga ada dari Bali, Jawa Timur, Kalimantan Tengah. Tetapi kita tetap satu, Indonesia. Yang kedua, ciri khas bangsa Indonesia adalah kekayaan alam. Perhatikan gambar berikut. Indahnya kekayaan alam bangsa Indonesia. Keindahan kekayaan alam Indonesia itu tergambar dari sebuah lagu rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai, nyiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana, memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Dapat tergambar indah dan eloknya bangsa Indonesia ini. Nah, kekayaan alam itu terdiri dari apa saja?
ada dari tanaman. Kita perhatikan, tanaman di Indonesia ini bermacam-macam. Ada tambang, ada tumbuhan, ada hewan, ada hasil hutan, ada ikan. Kita ini anak-anak terkenal dengan sayur mayur dan rempah-rempah yang berlimpah. Sehingga kalau kita ingat sejarah, bangsa-bangsa yang menjajah itu karena tertarik akan rempah-rempah yang melimpah. Untuk itu, kita harus bisa melestarikan, kita harus bisa menjaganya agar tetap ada, tidak punah, hingga anak cucu kita nanti pun bisa menikmati. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestariannya, tidak menebangi hutan secara liar, tidak menggunakan energi berlebihan. Kita harus belajar hemat energi, tidak berburu hewan dengan sembarangan menembakinya, tidak menangkap ikan dengan membom karena akan menghabiskan bibit-bibit ikan yang lain kalau dengan bom. Yang ketiga adalah keramah tamahan. Perhatikan, bangsa Indonesia ini terkenal dengan keramah tamahan. Keramah tamahan itu yang pertama dengan warga negara Indonesia. Ini merupakan budaya kekayaan kita yang harus tetap kita jaga. Kita merupakan terkenal dengan budaya timur, sopan, santun, itu harus dijaga. Begitupun dengan warga negara asing. Kita tunjukkan kekayaan kita, modalnya adalah keramah tamahan.